Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Prasan. Episode yang benar-benar gak disangka-sangka ya, kalau dari segi plotnya nih aku bahas cepet aja kali ya, karena nih ini aku lagi-lagi uploadnya mepet-mepet ya, sorry ya. Jadi aku langsung ngebahas aja daripada lama-lama. Bahasan ini kan dari Kamar Tergabung episode ke-18 kalau nggak salah ya. Ya, melanjutkan dari episode sebelumnya yang menjadi debut dari si Kamar Terflam, dan di luar dugaan dan gak disangka-sangka ternyata episode awal episodenya dimulai dari adegan yang sama dengan adegan debutnya Kamar Terflam. Bayangkan, di recap lah, bukan ini bukan recap lagi, tapi benar-benar nayangin ulang fighting scene-nya loh. Dan ya makanya kalau bagian awal sih nggak ada terlalu banyak bisa dibahas ya. Sebenarnya ada sih satu, yaitu momen pada saat si Kamar ada Gabu berubah jadi King Form dan hampir berhadapan satu lawan satu dengan si Kamar Terflam Topoding Custom, hampir loh. Jadi hampir terjadi pertarungan antara upgrade formnya Gabu lawan basic formnya si Flam, tapi ya nggak terjadi karena di waktu yang bersamaan tiba-tiba si Nielf muncul dan langsung ya jadi kayak melakukan apa ya, kayak melakukan perkenalan terhadap radar sistem baru buatannya dia, itu si Kamar Terflam. Dan di sini juga yang menariknya si Soma ini pas dia melihat si Nielf di depan mata dia, ini kan bisa dibilang kali keduanya dia berhadapan sama si Nielf kan. Ya biasanya ya awalnya kali kedua dia berhadapan langsung di umurnya dia sekarang gitu loh. Dan dia itu bisa dibilang kayak masih bisa menjaga diri biar tetap tenang. Biasanya kan kalau si Soma ketemu sama saudara-saudara dia kayak panas banget, gampang panas banget ya. Tahu sendiri kan dia kayak punya dendam tersendiri sama kakak-kakak tirinya yang udah bunuh ibunya dia dulu. Tapi di sini dia masih bisa tetap tenang, bahkan manggil Nielf itu nggak pakai embel-embel nisan juga loh. Jadi juga adalah hal yang bisa diwajarkan ya, karena kan ya di sebelahnya ada si Hanto. Kalau misalnya si Soma manggil Nielf dengan kata Nielf nisan ya, Hanto di sebelahnya ya udah pasti bakal kaget kan. Wong dia pas Hanto menyadari kalau Soma ternyata tahu soal Nielf aja dia udah kaget gitu. Gimana dia pas dengan kalau Soma itu manggil Nielf dengan sebutan nisan, wah tambah kagetnya udah berkali-kali lipat lagi dia pasti kagetnya itu. Dan ya singkatnya ada si Flam sama si Lagenen sama si Nielf pergi, dan udah dari sini ada si Soma dan juga Hanto juga jadi bilang ada sedikit percakapan yang cukup menyentuh sih, karena mereka menyadari satu hal kalau sepertinya mulai dari titik ini ya, aksinya mereka untuk menghentikan tindakan para Granito itu bakal sedikit terhambat ya, karena ya gimana, tiap ada Granito yang beraksi pasti kan bakal ada Kamar Terflam yang dia dibilang jadi penghalangnya mereka buat bertarung kan. Ini ya jadi jadi satu hal masalah baru lagi bagi Soma dan Hanto. Biasanya mereka lawan Granito biasa aja tuh udah kewalahan, ini harus berhadapan dengan Granito yang bahkan punya kekuatan Kamen Rider. Wah, makin pusing mereka di sini. Dan ini juga bisa dibilang kayak Hanto juga kasih kenyinggung lagi perihal kok dia bisa tahu soal si Nielf itu. Dan di sini Soma juga pinternya, dia lebih kayak menjelaskan struktur keluarga Stomach ya, bisa dibilang. Dimana dia itu kayak mulai dari Stomach Corporation itu kayak gimana, perusahaan seperti apa, terus juga mulai dari petingginya mulai dari si Rango, Crota, Nielf, Jeep dan juga Sita yang udah kalah duluan. Jadi benar-benar dijelaskan semua sama Soma, tapi ya dia sama sekali gak ngasih tahu kalau mereka itu adalah kakak-kakaknya si Soma. Jadi ya masih disembunyi, fakta itu masih disembunyikan sama si Soma ya. Ya karena ya gimana ya, Soma juga agak yakin sih kalau dia itu bisa ngomong itu jujur pada si Hanto, meskipun ya di sini kan Hanto bagusnya ya di sini. Ini ada sikap kedewasaan dari si Hanto di mana dia tuh ngomong ke Soma, kalau memang ada yang disembunyikan, ada yang mau kamu bilang aja, nggak usah terlalu mikirin soal aku, kamu jujur aja. Nah, si Hanto kan udah bilang kayak gitu, berarti kan ini ada pertanda baik nih kalau misalnya suatu saat nanti ya, semisal kenalnya Soma kalau dia adalah Granito dan juga adalah saudara dari para keluarga Stomach,
ya sih seenggaknya Hantu masih bisa berpikir jernih karena ya dia sudah bisa lebih terbuka pemikirannya, nggak asal ngegas gitu loh. Karena ada sedikit sikap dewasa di mana Hantu itu bisa apa ya, kayak sedikit mungkin bisa memahami kondisinya si Soma yang perihal kenapa dia nggak bisa jujur soal ini gitu. Jadi ya ini cukup bagus sih. Jadi kayak nggak nggak jadi tipikal second rider yang gampang ngegas, gampang emosi kayak biasanya. Jadi dia di sini si Hando memang seperti itu penggambarannya, tapi dia juga punya sisi dewasa tersendiri dulu di mana dia masih bisa berpikir jernih dan juga bisa apa namanya, dan juga enggak dan juga bisa punya pemikiran lebih terbuka gitu soal apa yang dihadapi sekarang. Ini bagus sih menurutku sih, karakternya si Hantu menarik sih sejauh ini ya. 18 episode berjalan ini si Hantu ini alias Kamadra Valen ini benar-benar jadi second rider yang karakternya menarik loh sampai sekarang. Jadi kayak wah ini bisa, kalau ini bisa jadi salah satu karakter second rider terfavorit di era Reiwa bisa sih ya. Di sisi lain sih kalau sembari Soma sama Hando lakukan hal itu ya, si Niel sama si Lagenan ini kebetulan juga lagi ke tempatnya si Kenzo juga. Jadi kayak gimana ya, kayak ya mungkin ya bisa kayak melakukan percakapan antar sesama ilmuwan lah bisa dibilang ya. Apalagi juga di sini kan juga si Niel juga kayak ngasih tunjuk langsung ke si Kenzo juga gitu, gimana mekanisme gimana si Granito menyamar jadi manusia. Ini kan nama itemnya apa aku lupa. Namanya Mimike ya nggak salah. Kemarin sih kalau aku pas yang aku lihat dari video bahas-bahasnya Agan Reza ya, katanya ini beltnya dipakai sama para anggota Somat Family ini katanya bakal dirilis di X-nya ya, premium Bandai pula katanya. Tapi nggak tahu sih kapan rilisnya, tapi katanya sudah diumumkan memang mau dirilis di X-nya, cuma aku masih belum dapat info sih mereka bakal rilis kapan, tapi ya pastinya premium Bandai sih. Jadi ya ini kan beltnya juga cuma belt para Granuto dengan apa item yang namanya Mimike tadi itu yang dipakai buat nyamar jadi manusia. Jadi aku penasaran sih bakal kayak gimana penerapan di DX nanti itu seperti apa. Jadi ya mungkin nggak jauh beda sama kayak di serial ya, kayak normal simple aja. Kalau mekanisme beltnya kan kalau dipasang mereka bisa nyamar jadi manusia, kalau dicopot ya udah wujud mereka balik lagi ke wujud granitonya mereka masing-masing. Ya simpelnya kayak gitu sih. Terus juga apa ya, bisa dibilang kayak nunjukin ya, sama juga si Niel juga nunjukin apa hasil karyanya dia itu si Flash Time Gear ya ke si Kenzo juga. Yang mereka juga Flash Time Gear juga dibuat berdasarkan data penelitiannya Kenzo juga kan, yang pas dia nyiptakan si Valen Buster. Ingat loh. Flash Time Gear kan dibuat dari dua data penelitian kan ya, dari dua sumber referensi kan, yaitu dari data penelitian Valen Buster yang dikasih sama Kenzo juga ke Niel, sama sisa-sisa dari penelitian soal modifikasi gabungnya si Soma yang merupakan peninggalan si Paman Dente. Jadi dari dua referensi itu digabung sama kecerdasannya Niel, terciptalah Flash Time Gear sama Dopodin Kojiso. Dan aku baru ingat loh. Kemarin aku lupa nyebut kalau si Dopodin Kojiso ini berbeda loh dengan Kojiso si Soma yang benar-benar purely makhluk hidup gitu bisa dibilang ya. Nah kalau si Dopodin Kojiso ini katanya apa istilahnya, kayak semacam artificial Kojiso ya. Katanya sih kayak gitu. Jadi kayak Kojiso yang bisa dibilang apa ya, Kojiso yang lebih kayak makhluk buatan gitu sih. Tapi ya dia juga punya kebiasaan sama kayak Kojiso asli loh. Jadi kayak lebih kayak Kojiso imitasi gitu loh. Tapi dia tapi dengan penerapannya lebih canggih gitu. Karena kan dia bisa dibilang artificial Kojiso kan ya. Anggapnya kayak gitulah. Si Kojiso Dopodin Kojiso, dan juga mungkin karena Dopodin aja ada kayak gitu, feelingku sih ya Puru Jelly Kojiso yang bakal jadi form keduanya si Flam nanti juga ya gak jauh beda, bakal sama yaitu disebutnya sebagai artificial Kojiso juga. Cuma aku penasaran sih untuk si Puru Jelly Kojiso nanti munculnya kayak gimana gitu loh. Sejauh ini kan si Flam baru pakai satu form doang kan, itu aja dia udah kuat banget loh. Terus apa lagi ya? Terus juga lanjut lagi ke si Coru ya namanya, Granito Coru, si Granito burung kemarin kan nyebutnya, aku lupa namanya soalnya. Dimana dia kan melanjutkan balik aksinya buat
buat nyulik manusia untuk dijadikan human price kan. Tapi sayangnya kali ini aksinya dia itu benar-benar nggak bisa berjalan lancar karena dia pada orang yang datang di depannya dia lihat mukanya si Gladiator yang nyamar jadi sosok cewek itu mereka langsung kabur gitu nih. Jadi kayak dia pada orang lihat mukanya si Gladiator langsung kabur, dia pada yang orang lagi kabur lagi, kayak gitu terus. Jadi kayak bingung gitu. Apakah juga beberapa orang yang kabur ini mereka sambil kayak lihat semacam apa ya, kayak semacam semacam apa namanya, kayak semacam himbauan dari media sosial dan gambar dan yang berupa gambar kayak ya saya kayak gambar ilustrasi dari cewek yang pakai gaun putih dengan topi lebar dan bersial merah. Ternyata nih siapa yang bikin ini? Ternyata yang bikin adalah si Hanto sama Soma. Jadi ini memang strateginya mereka biar si pergerakannya si Grande Coro ini bisa dihambat gitu loh. Jadi mereka kayak bikin gambar ya bisa kayak gambar kasar aja sih. Ini kan gambar kan si Hanto kan yang gambarannya ya ala gambar anak kecil sih. Tapi aku cukup detail ya karena dia itu menggambarkan benar-benar kayak ya gambar secara detail ciri-ciri fisik sama ciri-ciri pakainya si Galeno Coro yang nyamar jadi manusia kayak gimana gitu. Terus dia upload di media sosial yang sepertinya sih ya bisa dibilang kayak Twitter gitu ya. Kayaknya kalau di real life kayak ala-ala Twitter do your magic lah. Jadi kayak ada satu kejadian diupload di Twitter terus jadi viral dan dilihat banyak orang. Jadi, ya kayak gitulah. Jadi ya semua persiapan ini diupload sama si Hanto ke media sosial dan ya udah dari info inilah makanya semua orang yang notabene lihat info ini pas mereka lihat Galeno Coro ya udah mereka langsung kabur karena mereka pasti takut bakal diculik gitu. Dan ini juga sekaligus disadari juga sama si Sachika ya. Karena kan memang di episode sebelumnya dia hampir jadi korbannya si Gladiator Coro. Dan sepertinya Gladiator Coro ini ada semacam karakteristik tertentu ya di mana kayaknya dia itu punya kebiasaan menerbangkan sial merahnya dia itu ke tempat yang bisa dibilang kayak tempat yang sepi ya. Ke tempat sepi. Jadi kayak gini lah, sialnya kan dibuat soalnya kayak keterang angin gitu kan, tapi sialnya terbangnya selalu ke tempatnya sepi. Nah dari tempat sepi itulah akhirnya si orang yang mengut sialnya ini bakal dijadikan human press. Jadi ya kayak tipikal grinder pada umumnya ini kayak mancing korbannya ke tempat sepi terus diculik dan dijadikan human press kayak gitulah. Dan satu lagi dan karena hari ini ya karena bisa dibilang semua rencananya ini dihambat sama Soma dan juga Hanto, si Gladiator Coro bisa dibilang ya makin desperate ya, makin apalagi juga kan dia benar-benar dibayangkan banget kalau dia itu benar-benar sudah kecanduan sama Dark Snake kan, sampai dia kayak ngasih pas percakapan dia sama si Ragenan kan dia juga jelasin gimana rasanya kayak experience-nya dia pas dia makan Dark Snake kayak gimana, dan dari apa yang dia omongin sih memang kelihatan bakal dia itu benar-benar udah kecanduan Dark Snake ya. Jadi ya ini yang benar-benar diperjelas sesuai penjelasannya Paman Dendek di episode sebelumnya itu soal kalau para Gladiator udah sekali mereka makan Dark Snake pasti mereka bakal ketagihan. Benar-benar ketagihannya udah level kecanduan sih, bakal ketagihan lagi lebih ke kecanduan. Jadi kayak ya aku bilang gini ya mirip efek narkoba sih bisa dibilang ya. Jadi kayak mereka makan tuh udah kecanduan, mereka pengen makan lagi kayak gitu terus gitu loh. Dan melihat penjelasannya si Gladiator Coro soal Dark Snake ini ya kayak lagi ini kayak sekelebat tuh kayak teringat satu momen flashback itu di mana sepertinya ada mungkin kenalan atau saudaranya si Ragenan ya yang notabene dia itu juga kayak Gladiator anak kecil gitu, di mana dia itu katanya tuh juga sepertinya ada indikasi kalau dia itu sepertinya juga kayak ini kau bingung ngomongnya kayak juga sama-sama kecanduan Dark Snake gitu loh. Jadi ya mungkin saja ya mulai lewat flashback ini mungkin juga bakal jadi jawaban perihal alasan kenapa si Gladiator Ragenan ini melakukan semua perbuatannya dia, mulai dari kayak seperti memata-matai si Thomas Corporation juga sampai dia rela dijadikan bawaan sama si Rango dan juga si Nielf, bahkan sampai dia dijadikan kamar Flam sama si Nielf. Apalagi juga di sini sebenarnya kan kalau si Ragenan ini bisa dibilang kayak diberi kebebasan untuk bertindak kan sama si Nielf.
setelah dia diberikan flash tamkir. Tapi ya sepertinya juga nggak bebas-bebas hati gitu. Dia memang bebas melakukan apapun, mau bunuh si Gabu sama si Valen juga dipersilahkan. Tapi juga sepertinya si Nilf juga bakal tetap mantau dari jauh itu, jaga-jaga kalau misalnya si Lagen ini berkhianat ya. Bahkan ada kayak ada kalau si Lagen ini membelot dari dia bakal punya plan B untuk ya mencegah biar si Lagen ini nggak bisa sembarangan berulah gitu loh. Ya gimana ya, mungkin lewat ya bisa bisa dibilang mungkin dia bakal kayak ngapa-ngapain tubuhnya si Ragennya yang memang udah dimodif sama dia. Terus mungkin jika ada semacam sistem ya kayak semacam sistem tertentu yang bisa bikin flash time gear-nya si Nielf itu apa flash time gear yang dipakai sama si Ragennya itu nggak berfungsi atau rusak ya. Kurang lebih mirip sama ini sih, mirip sama kalau di KM itu kayak Sengoku Ryoma lah. Kurang lebih kayak gitu. Yang notabene kan juga kalau di Kamen Rider Gaim kan Genesis Driver yang diciptakan sama si Sengoku Ryoma punya sistem yang namanya kill process kan yang dibuat untuk merusak semua belt Genesis Driver yang diciptakan sama dia kalau ada orang yang mau ngelawan dia. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Terus apa lagi ya? Terus juga akhirnya di sini ya singkatnya perihal karena saking udah bener-bener sakit desperate ya si Granitor Choru ini melakukan cara benar-benar bisa dibilang barbar ya, di mana dia menciptakan sebuah pusaran angin topan yang besar banget yang menyedot semua apa yang ada di sekitar dia, entah itu benda entah itu manusia, semuanya kesedot ke arahnya dia. Dan ya di sini ya otomatis kan orang-orang kesedot ini bisa dibilang ya mereka panik kan ya. Orang di ini ya bakal diubah jadi human press sama si Grandeur Choru, meskipun ya pasti ya karena manusianya dalam kondisi dalam kondisi panik dan juga shock ya pastinya kualitasnya rendah banget ya. Tapi di sini Grandeur Choru nggak peduli, yang penting dia nggak memperdulikan kualitas human pressnya kayak gimana, yang penting jumlahnya banyak ya, mirip-mirip sama Grandeur Rojo kemarin lah ya, yang notabene kan juga gak peduli dengan kualitas human press-nya, yang penting jumlahnya banyak kan, nah, kayak gitu lah kurang lebih. Dan kebetulan juga di sini si Soma sama si Hando juga ikut kesedot kan, dan pas mereka nyoba nahan biar gak ikut kesedot, mereka juga nyadar kalau mereka kesedot ke arah pusaran angin itu mereka juga bakal bisa ketemu sama si Grandeur Choru itu secara langsung. Ya udah mereka akhirnya membiarkan diri mereka kesedot, dan bener mereka sampai tepat di depannya si Grandeur Choru, mereka udah mau henshin, tiba-tiba si Ragenen muncul lagi ngadang mereka. Dan ini ya diperlihatkan lagi henshinnya si Kamen Rider Flam, tapi kali ini dalam wujud manusianya dia. Dan henshinnya memang bisa dibilang simple banget ya, cuma mainin rambut terus udah melakukan gimmick henshin kayak biasanya. Tapi memang auranya bener-bener ya, auranya ngerinya masih kerasa ya, namanya juga dia masih di sisi antagonis kan, bisa dibilang si Lagenan ini pasti ya, alias si Kamen Rider Flam ini. Dan terjadi pertarungan kedua antara Gabu sama Valen melawan Flam, di mana sih, tapi nggak benar-benar mereka berdua bertarung lawan Flam ya, karena si mereka kayak berpencar gitu, di mana si Grandeur Choru kan udah kabur duluan ya. Si Grandeur Choru kabur ini dikejar sama si Soma, sementara si Hando ini bakal ngadapi si Lagenan jadi Kamen Rider Flam. Dan kalau soal pertarungannya antara si Kamen Rider Gabu sama Grandeur Choru sih nggak perlu diperjelas lagi ya. Singkatnya dia ya kebantai lah. Apalagi jika Soma benar-benar cukup variatif ya pertarungannya, di mana dia awalnya dia jadi Fuamalo dulu, terus jadi Saku Chips, habis itu dia jadi Keking Form, dan langsung udah ngebantai sikatnya si Grandeur Choru kebantai ya. Dan pas Soma mau menyalakan semua human press hasil jarahannya si Grandeur Choru, sayangnya anaknya bernama Takeshi yang dicari sama Soma sama Sachika di episode sebelumnya itu nggak ada di sana, karena memang ya tanpa Soma sadari kan memang human press-nya Takeshi udah terlanjur dibawa sama agennya Rango kan, jadi ya kecil kemungkinan dia bisa sama sih, karena udah dibawa ke pabriknya Stomas Corporation duluan. Ya gimana, memang agak pahit-pahit juga sih, karena apa namanya kayak misinya dia itu dan gagal di sini kayak buat nyamakan Takeshi. Dan di sisi lain juga terjadi pertarungan yang cukup sengit itu antara si Kamen Rider Valen melawan Kamen Rider Flam, dan memang bisa dibilang koreografinya benar-benar gila sih. Meskipun ya dari segi statistik jelas ya, apalagi jelas bakal ada perbedaannya, apalagi kan si Kamen Rider Flam ini cuma make Kamen Rider Flam lagi, Kamen Rider Valen kan cuma make cokor dan form doang kan. Jadi ya jelas dari sini perbedaan kekuatannya benar-benar jomplang banget antara si Valen sama si Flam.
Tapi ya meskipun dari segi kekuatan mereka benar-benar sudah kelihatan jomplang banget, bagusnya di sini adalah si Valen ini benar-benar masih bisa ngasih perlawanan loh, apalagi jika dia nggak benar-benar kebantai banget kan di awal-awal pertarungan itu dia masih bisa ngimbangi lah ini intinya. Dan ada satu titik di mana si Valen ini kayak nyebut kalau si Flam itu dia sangka adalah anggota Stomat Corporation karena saking kuatnya si Flam. Nah, perkataannya si Valen ini membuat si Flam itu sempat kepukul balik kan, sempat kepukul mundur sebentar gitu. Tapi dia juga di sini juga tiba-tiba emosi karena dia merasa kalau dia itu kayak gak terima itu tidak disama-samakan dengan anggota Stomat Corporation. Yang mungkin aja ini juga ada hubungan dengan kilas balik yang diperlihatkan di beberapa scene sebelumnya itu ya. Mungkin sih kayak gitu ya. Aku nggak tahu bakal gimana karena sepertinya flashback soal masa lalunya si Granito Laganai bakal dibahasnya di episode berikutnya sih kemungkinan ya. Dan ya udah singkatnya di sini si Fly-nya benar-benar sudah emosi, akhirnya langsung melancarkan finishing terkuatnya dia yang lain yaitu pakai senjata utamanya itu si Flame Breaker kalau nama senjatanya. Ya yang dia masang Kurobori Kojiso ke bagian ujung Flame Breaker-nya ditembakkan panah terus ditembak kalah si Valen ya udah si Valennya kalah telak dan lagi-lagi di episode ini ditutup dengan Hanto yang turu. Pas lawan Galito Rojo dia turu, pas lawan Kamadra Flam pun turu. Kasihan amat ini si belakang ini bisa dibilang si Kamadra Valen ini kayak sering banget jadi samsak gak sih? Kasihan dong kalau si Kamadra Valen ini dia bener-bener kayak lawan Galito semakin sering berjalan cerita tuh dia kayak lawan-lawan dihadapi udah mulai bisa bikin dia sampai tersudut loh, bahkan sampai kalah loh 2 kali loh dia udah kalah lawan Galito Rojo dia kalah telak, sekarang lawan Kamadra Flam dia juga kalah telak dan berakhir turu lagi. Ini agak kasihan sih jadi lihat si Valen ini dan singkatnya kalau dalam preview sih nggak ada terlalu banyak bisa dibahas ya. Mungkin yang bakal jadi fokus utamanya ada 2 ya perihal yaitu ada pertarungan antara si Soma dan juga Laganai dalam wujud Gabu dan juga Flam. Terus juga yang pasti bakal jadi hal pertama ya sepertinya adalah soal flashbacknya si Laganai dan bisa aja ini bakal jadi pondasi awal yang mungkin bakal ngarah ke bagian pertobatannya si Kamen Flam alias si Galito Laganai ini. Yang mungkin aja dia bakal kayak fase-fase dia membantu kubu antagonis gak akan lama ya. Mungkin aja dia bakal jadi sekutu barunya Soma sama Hanto ya bisa aja kan mungkin ya nggak akan lama lagi sih kayak gitu karena sepertinya juga ini gila ya. Karena ini kan aku baca kan hari Jumat kan dan kebetulan ini aku baru dapat infonya pas paginya ini Jumat paginya ada info yang bener-bener bikin aku kaget karena tiba-tiba ada bocoran soal perilisan DX Henshin Bell Bitter Gabu. Nah kalau Bitter Gabu, nah ini kan berarti bisa dibilang DX-nya si Bitter Gabu kan udah rilis. Jadi dengan ada kemungkinan kalau si Kamen Rider Bitter Gabu ini bakal debut di serialnya nggak lama lagi. Ya makanya mungkin development karakternya si Kamadra Flam ini dibuat singkatnya mungkin karena mereka biar bisa ada porsi buat debutnya si Bitter Gabu nanti. Ini kalau perihal Bitter Gabu mungkin aku bakal bahas di video terpisah karena ini bisa dibilang bakal agak panjang sih kalau aku bahas di bahasa singkat kali ini. Jadi aku bakal bikin toko update-nya kalau misalnya sempet lah ya. Jadi ya mungkin kurang lebih gitu aja lah untuk bahasa singkat episode 18 Gabu ini. Jadi ya dibandingkan episode sebelumnya sih ya sebelumnya bisa dibilang agak sedikit ada penurunan ya perihal pacing ceritanya memang agak sedikit gak rapi tapi di sini kalau menurutku di sini sih karena pacing ceritanya benar-benar fokus pada satu titik jadi eksekusi jadi lebih rapi dibandingkan episode sebelumnya jadi ya lumayan lah untuk ditonton untuk episode kali ini apalagi juga episode ini juga semakin memperjelas seberapa kuatnya si Kamen Rider Flam kan bahkan dia belum berubah jadi formnya dia yang lain jadi si Puru Jelly dia masih pakai Doubling Custom aja udah squad itu gimana pas dia pakai Puru Jelly Custom nantinya. Dan oh ya aku mau kayak ngasih sedikit himbauan aja ya terutama ini bagi para konten kreator yang banyak juga sama-sama bahas soal episode Kamen Rider ini aku saran aja ya. Ini berkaca dari aku yang kemarin nonton videonya Gandresa di pas episode 18. Itu kan ada satu channel. Aku lupa channel judulnya apa. Tapi kalau misalnya yang punya channel ini live video ya. Ini tolong banget ya. Kalau bisa
bikin sesuatu jangan plek ketiplek banget sama punyanya orang. Ini tolong banget loh ya. Kalau mau kalau terinspirasi dari terinspirasi dari ini nggak apa-apa. Aku nggak bermasalah kan kalau mau terinspirasi, karena aku sendiri juga sebagai orang yang notabene juga konten kreatornya juga sama-sama membahas apps kamera, dan aku juga ngakui kalau aku juga terinspirasi dari Akan Reza. Akan Reza memang jujur aja jadi apa inspirasiku buat konsisten di sini gitu loh. Cuma ya kalau benar-benar kayak sampai pakai pakai cara amati tiru plek ketiplek kayak gitu, menurutku itu udah salah sih. Itu menurutku udah bener-bener salah banget. Karena apa ya, ya sebagai konten itu ya masa nggak malu sih kayak tiru-tiru caranya orang itu, kak emangnya nggak malu dah, apalagi sampai di notice kayak gitu sama sama Bang Reza. Emangnya nggak malu sampai kayak digituin gitu loh. Jadi kalau bisa ya bikin style sendiri aja gak apa-apa. Memang susah, tapi ya ini memang bagian dari proses sebagai content creator yang memang harus punya identitas masing-masing biar punya keunikan tersendiri gitu loh. Jadi ya jangan sampai bener-bener niru plek ketiplek sama punya orang. Itu menurutku udah menyalahi aturan banget sih kalau menurutku pribadi. Memang nggak ada aturan tertulis, tapi menurutku itu udah keterlaluan sih. Jadi aku mohon banget ya bagi semua konten kreatornya sama konten kreatornya yang berkecimpung di bidang bahas-bahas Kamen Rider kayak gini ya. Kalau bisa hormati caranya orang lain. Jangan sampai kalian itu benar-benar niru plek ketiplek banget sampai bikin orang itu kayak terganggu gitu loh. Ini gimana ya? Karena aku sendiri juga pas lihat kok bisa ya ada orang yang notabene kayak bener-bener plek ketiplek niru. Ini memang memang thumbnail, dia kan niru thumbnail video kan, ini bener-bener mirip banget loh sama thumbnail, sama gaya thumbnailnya Bang Reza. Dan ini kenapa aku coba bilang kayak gini, karena dulu ingat kan aku pas dulu bahas toko update soal si Valendo Marufum itu kan juga thumbnailku mirip kan sama punya Bang Reza. Dan aku jujur ya, thumbnailku itu aku nggak niru sama sekali, karena jam uploadku itu ya, jam upload video itu sama loh sama jam upload videonya Bang Reza. Jadi Bang Reza upload jam segini, aku juga upload jam segini barengan, aku nggak sadar gitu. Jadi pas loh kok thumbnailnya sama. Akhirnya aku ini jujur aja ya, aku inisiatif nge-DM Bang Reza buat minta maaf kalau thumbnailnya sama, dan udah dari situ juga aku ganti. Dan ya udah, takutnya kenapa aku ganti, karena aku nggak mau hal ini jadi masalah. Memang cuma thumbnail, tapi ya ini kan bahaya gitu, karena ya, yang namanya menjiplak tetap menjiplak, dan aku nggak mau hal ini jadi masalah ke depannya. Makanya ya aku ganti thumbnailnya, dan aku harap sih ya orang yang aku bicarain di sini ya, jika melakukan hal yang sama kayak gitu, jangan sekali-sekali niru punyanya orang. Dengan embel-embel itu punya ngaku-ngaku itu punya sendiri, itu sudah salah banget menurutku. Jadi aku mohon banget ya, hindari yang namanya plagiasi, intinya gitu. Jadi oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Like dan share videonya kalau suka dengan video kali ini. Subscribe juga kalau ke channelku kalau suka dengan aku channel ini. Kalau misalnya ada yang kurang, ada mau kalian tambah, mau kalian koreksi, bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan nama juga bisa klik link sawarnya di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Sandi 1412.